Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di acara Mozaik Talks. Nanti bentuknya podcast saja ya. Jadi kali ini kita akan membahas seputaran garis besar PKKMB yang dimana setiap tahunnya menjadi polemik yang memang tidak pernah diangkat secara besar-besaran oleh mahasiswa termasuk juga. Dan kali ini kita akan membahas dan mengulik lebih dalam bagaimana sih permasalahan dan solusi yang akan kita tawarkan terkait dengan PKKMB ini. Jadi itu mungkin intro dari saya. Kali ini kita akan kedatangan ya narasumber. Ada 3 narasumber di sini saya sudah datangkan dengan susah payahnya. Di sini sudah ada Pres, mungkin bisa perkenalan. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yudhistira selaku Presiden Mahasiswa BEM Unram periode 2022. Kemudian saya hari ini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2018. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi sebagai Presma ya. Kemudian di sini kita sudah kedatangan tamu juga sebagai narasumber, yaitu dari Ketua DPM Unram 2022. Mungkin bisa perkenalan DPM. Halo, selamat malam ya. Ya, selamat malam dan shalom. Nama lengkap saya Clarita Wilhelmina Sulastri. Bisa dipanggil Lala dari Program Studi Kehutanan Angkatan 2019 Fakultas Pertanian. Fakultas. Sekarang jabatannya Ketua DPM. Ya. Jadi beliau panggilannya Lala sebagai Ketua DPM terpilih ya. Dan di sini ada narasumber terakhir, beliau juga sebagai Dirjen di BEM Unram dan cukup memiliki posisi strategis yang sangat cocok untuk kita bahas mengenai masalah yang kali ini. Mungkin bisa kenalan Bu? Ya, Assalamualaikum. Nama saya Rizal Pardi dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Saya sekarang di BEM Unram di Dirjen Kajian Strategis Kemendagri. Jadi di sini sebagai kastratnya kita ya. Jadi nanti mungkin pandangan orang kastrat itu kayak gimana mungkin bisa. Sebelumnya saya belum perkenalan diri ya. Jadi nama saya Muhammad Ridho Fajri, saya selaku Menteri SDM BEM Unram 2022. Jadi di sini saya akan memandu podcast ini sebagai moderator ya. Jadi untuk pertama mungkin saya butuh pandangan ya dari teman ini, menurut gambaran besar dari sudut pandang masing-masing PKKMB ini kayak gimana sih? Mungkin dari Pak Pres dulu. Oke, baik. Jadi kalau kita sedikit mengupas ya ataupun membuka narasi tentang PKKMB itu sendiri, bahwasannya sebagai perkenalan awal, sebagai hal-hal pembaruan yang kita dibekali oleh perguruan tinggi, tepatnya yang ada di sebagai perguruan tinggi semuanya. Jadi ada yang namanya implementasi awal oleh kampus, itu yang namanya masa orientasi. Jadi kalau di sekolah itu namanya ada MOS ya, masa orientasi siswa. Tapi kalau di kampus itu ada namanya PKKMB. Jadi sama, perkenalan kehidupan kampus dan sebagainya. Jadi beda-beda kampus itu beda-beda istilah gitu ya. Karena sekarang kita di Unram jadi ada namanya PKKMB. Dan PKKMB itu ada pembagiannya juga. Ada PKKMB tingkat universitas dan ada PKKMB tingkat fakultas. Dan itu dibagi per periode. Periode yang saya maksud adalah periode yang SNPTN, kemudian SBMPTN dan mandiri. Karena Unram membuka 3 jalur SPTN lewat undangan, SB tes secara individual atau secara mandiri, dan mandiri tes jalur mandiri terakhir itu. Dan kemudian PKKMB yang kita maksud di sini adalah untuk bagaimana bisa memperkenalkan kampus kita ataupun universitas kita kepada calon mahasiswa baru ataupun mahasiswa baru yang baru diterima di kampus kita. Dan kemudian hari ini di Unram insya Allah bakal dilaksanakan beberapa pekan ke depan, karena sekarang ini Unram sedang melaksanakan tes UTBK untuk teman-teman yang ada di SBMPTN itu sendiri. Setelah itu baru berkunjung ke mandiri. Dan kemudian hari ini kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa ya, selaku penanggung jawab penuh dalam hal permasalahan bahkan sebuah inovasi baru atau program-program yang ada di Unram di tempatnya di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa. Kami ingin merubah suatu konsep bagaimana bisa PKKMB ini dalam artian dipahami apapun dirasakan penuh oleh mahasiswa. Dan ini menjadi targetan kami di BEM Unram 2022 untuk bagaimana bisa
PKKMB ini bisa dirasakan penuh oleh mahasiswa, lebih tepatnya mahasiswa baru dan teman-teman yang ada di Ormawa. Jadi yang namanya perkenalan, jadi tidak mungkin kita hanya mengenal kulitnya. Jadi kalau kita ingin perkenalan harus kita kenal dari semua luar dalam. Jadi lewat PKKMB kita bisa tahu, oh ternyata UNRAM seperti ini. Oke, terima kasih ya pandangannya Pak Pres. Jadi ada 2 poin yang saya bisa tangkap terkait dengan definisi ya dari kepalanya Pak Pres. Jadi di sana itu ada kata orientasi sama ada kata pembekalan. Jadi PKKMB ini harus benar-benar bukan hanya dikenal kulitnya aja gitu. Tapi sampai dalam-dalamnya itu diketahui oleh maba gitu. Karena hanya momen ini bisa ada perkenalan. Tidak ada PKKMB setelah jadi semester 3, semester 4 itu semester seterusnya. Jadi ini sebagai kesan pertama atau first impression dari masing-masing maba dan itu harus dimaksimalkan. Begitu ya? Betul. Jadi saya rasa sudah sangat lengkap ya disampaikan. Jadi di sini juga kita bukan hanya membahas mengenai pengertian dan sebagainya, tapi ada beberapa poin yang kita bahas dan kita kulik bersama. Mungkin langsung ke Mbak Lala ya. Mbak Lala kira-kira bisa mendefinisikan bagaimana sih urgensinya dari PKKMB ini khusus untuk para maba. Jadi PKKMB itu kan sebuah proses untuk kayak penghantar lah dari masa SMA dari siswa menjadi mahasiswa sebagai langkah awal pengenalan apa sih perbedaannya. Jadi dalam PKKMB sendiri itu kan berdasarkan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Riset dan itu kalau KKMB itu merupakan agenda atau dilaksanakan secara penuh oleh institusi dari universitas dan dalam implementasinya itu dibantu oleh dari baik tenaga dosen maupun mahasiswa. Nah, dari dosen dan mahasiswa ini sebagai panitia itu yang mungkin presentasinya kayak gimana biar pas bagi mahasiswa itu sendiri, mahasiswa baru. Di dalam PKKMB itu juga kan sebagai kayak pengenalan sistem penilaian, mata kuliah, nilai-nilai kelulusan, standar kelulusan dan lain sebagainya. Juga ada di samping bagian akademik ada juga sisi lainnya ada dari kampus itu ada ormawa, organisasi dan lain sebagainya tempat calon mahasiswa-mahasiswa itu akan berproses selama masa perkuliahan mereka. Ya, jadi kurang lebihnya pembekalan juga ya. Ya. Dan di sini juga ada transisi ya, ada transisi dari status siswa menjadi mahasiswa. Ada kata maha yang memang sesuai dengan definisinya tadi. Kayak tadi kata Rido, first impression. Dari first impression inilah yang membentuk pandangan kita tuh ke depan gimana. Jadi dari apa yang kita lihat pertama, mungkin dari situ kita bisa tahu, oh saya nanti selama mahasiswa tuh mau kemana. Ada mungkin mau dia lihat ada di sini bisa saya kembangkan minat dan bakat. Bisa juga dia melihat kayaknya saya perlu push di akademik nih, saya mau lanjutin ke tingkat yang lebih tinggi setelah sarjana, atau mungkin dia dari situ deh dilihat-lihat apa yang saya harus lakuin kalau saya misalnya mau masuk ke sini. Saya lewat misalnya kalau mau akademik saya masuk ke UKM ini atau gimana. Jadi di situ di first impression itu yang sangat membantu dan menolong untuk bagaimana si calon mahasiswa ini tuh memplanning atau merencanakan kehidupan kampus dia tuh seperti apa. Dengan perencanaan yang baik ini juga berasal dari bagaimana penyiapan PKKMB yang baik itu. Jadi dari apa yang disajikan itu, kalau yang disajikan baik, pasti yang diterima juga baik, dan itu pasti akan sangat menolong bagi si calon mahasiswa ini. Jadi PKKMB itu sebagian ya perencanaan dia 4 tahun ke depan. Kalau dia tepat 4 tahun ya. Tapi kalau 7 tahun ke depan mungkin Kelamaan. PKKMB juga bisa. Tapi langkah awal setelah PKKMB itu yang akan menentukan dia kemana. Karena saya benar-benar merasakan. Misalkan saya setelah PKKMB itu masuk BEM, sekarang sampai tetap ikut BEM. Makanya langkah pertama itu benar-benar menentukan juga kalau kita secara tidak sadar. Kalau pandangan saya gitu. Ya, kemudian di sini ada narasumber ketiga. Kita butuh pandangan juga nih, Mas Rizal ya. Pandangan ya. Pandangan kan dari tahun ke tahun itu kalau kita evaluasi, saya juga dari 3 tahun sebelumnya itu jadi panitia PKKMB di fakultas sama di UNIF. Nah, itu saya merasakan betul bagaimana perbedaan dan sebagainya. Di fakultas itu saya sudah lakukan evaluasi tahun sebelumnya, ketika sebelum PKKMB kemarin,
dan setelahnya saya sudah juga melakukan evaluasi. Dan hasilnya itu, kalau yang ini memang belum ya, tapi dari beberapa pembicaraan di belakang, ya sebagai rahasia, bukan rahasia umum lagi ya sebenarnya. PKKMB ini udah membosankan dan monoton. Terutama 2019 walaupun kita offline, saya duduk dari pagi sampai sore, dan itu saya rasa sangat monoton dan membuat Bosan ya? Kemudian 2020, 2019, apalagi ditambah dengan sistemnya online. Parah itu. Parah itu. Makanya sekali lagi permasalahan itu kan sudah kita tahu lah secara garis besarnya. Mungkin dari Bung Rizal bisa lebih jelaskan. Mungkin keluhan, mungkin Sida juga pernah maba kan pasti. Gimana nih rasanya 2020 ini? Oh berarti saya sharing nih ya. Sharing juga boleh. Sharing gitu. Jadi PKKMB itu merupakan sesuatu yang urgent kan untuk dilakukan, baik itu untuk siswa dan maupun organisasi yang ada di kampus ini gitu. Jadi apa ya? Kalau PKKMB itu cuman misal dihandle oleh orang-orang yang di sana, maksudnya ketua kita gitu, itu sangat tidak sesuai sekali dengan mahasiswa baru itu. Gitu. Dalam artian apa? Banyak sekali dari mahasiswa baru itu pertama tidak tahu apa-apa, kontak person tidak tahu juga, sehingga untuk menanyakan suatu hal yang dia bingungkan, menanyakan suatu hal yang mereka tidak tahu dan sebagainya, itu sangat sulit sekali Pamen gitu ya. Iya sulit sekali dulu tahun 2020 itu. Iya. Yang ada cuma grup WA doang kan, tapi tahulah grup kayak gimana. Sedikit-dikit 200, sedikit-dikit 300, bahkan itu 1000. Iya. Jadi sangat sulit sekali untuk kita menemukan informasi itu. Sehingga kalau memang Sida sudah melihat secara lengkap baik itu dari fakultas itu mengenai PKKMB itu, mungkin kita punya keresahan yang sama Pak Men. Jadinya terlepas dari kita tidak tahu informasi, kita juga tidak tahu mau nanya kemana. Jadi perlulah untuk kita memberikan ke mahasiswa itu sendiri Pak Men. Sehingga karena kan yang paling kita tahu itu adalah teman-teman dekat kita atau ada kakak kelas kita gitu kan. Jadi kita akan banyak ke sana. Kalau kakak kelas kita nggak tahu apa-apa kan bingung gitu kita. Sehingga keresahan saya itu, harapan saya itu supaya bagaimana kemudian mahasiswa itu yang memegang PKKMB Pak Men. Ya supaya informasi itu lancar lah. Terus kita juga nggak malu bertanya gitu, nggak kaku gitu. Iya. Bener. Terus juga kita kan harus formal gitu kan, ada pembukaan. Ada tutorialnya. Oh, iya. Iya, kita maba terus nggak tahu apa-apa kan bingung juga. Jadi itu sih keresahan saya. Iya. Benar. Jadi kalau kita berbicara terkait tentang konsep ya, maksudnya apakah kita ini membawa dengan narasi yang coba kita bangun dari mahasiswa untuk mahasiswa gitu. Ya, jadi kan seperti yang disampaikan juga tadi bahwasannya jadi untuk mempertanyakan hal sepele saja pun apakah harus ke dosen dan sebagainya. Dan itu kan sangat tidak etikat kita untuk mempertanyakan tentang hal-hal sepele itu harus ke orang-orang yang bukan memang memegang hal-hal seperti itu sebenarnya. Ya kalau kita berbicara tentang konsep untuk bagaimana kita memperkenalkan yang benar-benar memperkenalkan, toh kita juga bisa memperkenalkan. Kita juga bisa menawarkan konsep yang PKKMB yang benar-benar milenial yang benar-benar dibutuhkan oleh mahasiswa sekarang. Jadi konsep lama dengan konsep baru itu harus disinkronkan. Tidak bisa kita menggunakan konsep 89 atau 98 maksudnya. Kemudian kita samakan juga dengan teman-teman kita yang ada di tahun 2000-an sekarang. Harusnya relevan dengan zaman sekarang. Kita belajar itu harus kondisi dengan situasi dengan lingkungan seperti apa. Tidak bisa kita mematok rata dengan perbedaan orang-orang dulu dengan sekarang. Cuman nyatanya, lebih tepatnya di Unram sekarang, saya maba 2018 yang lalu. Ya, kalau tidak salah 2018 lalu saya tidak mengikuti PKKMB universitas karena memang tidak ada mungkin saat itu. Saya jalur mandiri. Kemudian yang saya ikutin cuma PKKMB yang ada di fakultas, dan itu pun duduk dari pagi jam 6 sampai jam 6 sore juga kita duduk. Ada pengamannya enggak? Tidak ada pengaman apa-apa ya. Kita cuma duduk dengerin ya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu kita di depan, ya cuman metodenya pakai metode lama gitu.
Maksudnya tidak ada inovasi-inovasi baru, dan ini yang harus kita rubah sebenarnya. Jangan sampai hal-hal seperti itu terlalu monoton dengan apa yang menjadi kebutuhan kita sekarang. Jangan alhasil mungkin teman-teman di sini dengan gertakan nanti akan ada sertifikat untuk sebagai pengenalan mahasiswa baru. Jadi itu menjadikan syarat untuk syarat wisuda lah, syarat yudisium lah dan sebagainya. Dan sampai saat ini untuk teman-teman yang sudah mengikuti PKKMB fakultas bahkan universitas, tidak ada namanya label sertifikat itu. Ya, sampai mungkin kita duduk di sini, saya tahu mungkin Pak Lala ketua DPM mungkin sudah diberi khusus mungkin oleh birokrasi untuk sertifikatnya, atau enggak saudara Rijal juga, atau enggak pamen langsung udah ada enggak sertifikat. Dan itu saya tegaskan dalam artian itu tidak ada yang kita dapat. Dan kalaupun ada mungkin tidak bakal kita pakai untuk menjadi syarat yudisium bahkan syarat wisuda, gitu ya. Bahkan ada orang-orang yang tidak ikut PKKMB secara full ataupun setengah-setengah dan juga jauh lebih paham tentang kampus, paham tentang ini, paham tentang itu, tentang perguruan tingginya dibanding dengan teman-teman yang ikut non full dari awal sampai akhir. Karena memang dari cara penyampaian bahkan orang-orang yang menjadi konsep PKKMB-nya hanya orang-orang yang menjadi konsep lama itu sendiri. Orang-orang tahun 90-an ya, orang yang tahun 98 ya. Ya, dari podcast saja kita bisa mencontoh sebenarnya. Walaupun tidak pernah ikut PKKMB ini, jadi Presma lagi. Jadi gimana PKKMB ini tidak monoton bahasanya. Jadi mahasiswa juga punya konsep yang memang bisa dibilang sesuai dengan keinginan maba juga. Karena kita belajar di maba dalam waktu beberapa tahun yang lalu, kita juga tahu bagaimana kekurangan dan bagaimana memberikan solusi. Mungkin dari Mbak Lala, bagaimana pandangan terkait dengan PKKMB ini yang dipegang sama birokrat, kemudian konsepnya juga monoton. Memang niatnya bagus ya sebenarnya, menumpuk materi dari awal sampai bagus. Cuman melihat juga kondisi psikologis orang-orang apa itu, ilmu itu tidak akan bisa masuk kalau monoton, gitu kan. Jadi harus ada hiburan, harus ada games dan sebagainya. Jadi itu yang dilupakan. Dari sini kehadiran mahasiswa sebagai mungkin kalau bahasa kasar kita tampar gitu, biar dia sadar. Itu bahasa BEM-nya itu. Mungkin bahasa BEM-nya ada tahu lah ya. Mungkin gimana? Jadi tadi kan Kak Yudis 2018, 2020. Ini dari 2019. Pas ganti. Ya. Kalau 2019 itu saya 2 kali PKKMB, fakultas sama UNIF. Kalau di UNIF itu mahasiswa ada, tapi dilibatkan secara teknis saja kayak MC, paduan suara, pengamanan dari kakak Menwa. Jadi cuman gitu-gitu aja. Selebihnya tuh yang megang kayak moderator aja dosen, sampai pemateri itu emang dari dosen sih. Dari Ormawa tuh masuk cuman di waktu pengenalan Ormawa, dan satu Ormawa tuh dikasih waktu 5 menit mungkin ya, dan ya gimana dihapus gitu kenalin Ormawa ini. Jadi kayak teman-teman yang udah Ormawannya udah selesai tuh mungkin cuma ingat, oh saya cuma ingat satu ini, terus Ingat namanya doang. ya ingat namanya. Tadi UKM yang ini apa ya dia? Sekilas. Terus kan kayak yang salah satu contohnya nih Oikumene kan itu Kristen. Nah waktu keluar Oikumene tadi UKM Jepang apa? Nah itu Dikira Jepang. ya karena namanya Oikumene itu kayak gitu deh contohnya. Sedangkan kalau itu kan UNIF, emang dari UNIF tuh jam 6:30 gitu ya dong, sampai sore. Ya, sampai sore itu selama 3 hari. Gak berani makan. Waktu istirahatnya cuma sholat aja. Gak berani makan Jadi siang. selebihnya duduk mendengarkan. Kita duduk kita duduk terus diawasin sama Menwa. Jadi kayak dengan kayak gitu kan ada tertekan capek, jadi nggak masuk juga kan materi-materinya. Kayak kita mau izin juga mau ke toilet harus nyari Menwa dulu baru kita bisa keluar. Jadi masih kayak apalagi masih maba, lihat senior takut, mau apa-apa takut. Ya jadi kita hanya dengerin selama 3 hari itu. Nah ada perbedaannya di fakultas. Fakultas itu dia lebih ke ada gamesnya juga. ya ada gamesnya karena itu dipegang sama mahasiswa. Jadi yang birokrasi itu cuman hari pertama kalau nggak salah tuh. Hari pertama birokrasi, hari kedua kita dikasih sama senior di prodi masing-masing.
Jadi kita touring ke kampus kita. Ya. Saya kan dibawa ke belakang kan dikasih tahu nih kehutanan nih ini lantai 1 ini. Di sini kayak organisasinya apa aja. Jadi kayak itu yang lebih ngena, yang lebih masuk. Terus kayak masih sempat foto-foto. Jadi kita enjoy gitu. Jadi paham karena kita sambil jalan-jalan, sambil dikenalin sama organisasi dan lain sebagainya, dikenalin gimana kampus. Dikasih tahu juga ada kayak spill kayak dosennya kayak gini sama kakak Enak ya? Iya, jadi itu masuknya waktu di fakultas itu hari kedua, hari ketiganya kita games, kita tanding. Jangan iri ya. Ya online. Siap. Kita tuh tanding antar prodi, ya kan? Ya, antar prodi gitu. Jadi setelah tanding antar prodi ada kayak juaranya. Jadi kita kayak masing-masing prodi tuh makin dekat jadinya. Walaupun kayak ada ketimpangan kayak agri berapa ya? Agri 200. 200, sedangkan kelautan tuh cuma 20 sama. Iya, prodi baru. Jadi walaupun ada kayak gitu, tarik tambangnya susah nyari orang, tapi jadi seangkatan kita tuh benar-benar kenal, benar-benar dekat, dan itu yang kayak bentuk kita juga selama setahun ke depan tuh, oh ini teman-teman saya jadi. Ya, ini teman-teman saya, kalau saya susah tuh nanya ke mereka, ini senior saya. Jadi gitu dari senior juga kita tanya, Kak ini organisasi ini kayak gimana, Kak ini gimana. Jadi gitu. Saya sepakat dengan Mungkin itu perbandingannya kalau dipegang. Saya soalnya satu fakultas dan yang saya ingat seperti yang disampaikan itu, saya ingat itu teman-teman saya PKKMB yang tahun 2019 saya ingat siapa namanya, sampai sekarang walaupun jalan ketemu masih saya ingat. Nah itu kesan yang mendalam maksudnya secara tidak langsung tuh di memori saya mungkin. Berarti sangat beda sekali dengan kita yang tahun 2020 ya, apalagi 21. Saya tanya ada sini apa itu materinya, misalkan materi wawasan Nusantara, nggak bisa dijelaskan. Nggak ada itu pamen, kita itu cuman pertama kondisi lapar kan, belum sarapan ini, udah zoom. Zoom ya. Iya. Dan juga saat itu 2020 ya. Jadi ada buat video dulu. Dia lagi makan, duduk di atas sofa sambil nge-zoom. Dia nyimpan laptop ataupun HP itu jauh. Iya. Jadi pakai celana pendek, ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana pendek, pakai hitam, pakai baju putih sambil makan sambil depan kamera. Emang gitu pamen. Dan itu viral dan disnapin sama teman-temannya. Jadi kesannya dalam artian jangan sampai kita hanya melaksanakan secara formalitas. Benar. Ya. Jangan sampai kita hanya menunaikan. Jadi kayak sholat itu ya hanya menggugurkan kewajiban sudah. Jadi tidak ada kita benar-benar menghadap untuk bagaimana ada hikmah yang bisa kita ambil, ada ilmu yang bisa kita petik di situ. Contohnya di pertanian itu 70% dipegang mahasiswa karena jalaninnya itu BEM sama gabung sama ormawa-ormawa. Jadi konsepnya itu sama apa dari mereka semua, birokrasi itu cuma sebagai penyedia materi apa yang diperlukan seperti itu. Jadi kalau dari cerita-cerita 18 sama 20 sampai 19 mungkin perbandingan atau rasionya sih kalau dari saya kan ada baiknya kalau lebih dikit lah mahasiswa, soalnya dari mahasiswa itu dari kakak tingkat nih dia tahu saya tuh kemarin kurangnya apa, saya butuhnya apa waktu saya maba, itu yang bisa diterapin ke adik-adiknya. Berarti komparasinya lebih dikit lah. Lebih ya bisa lebih dikit lebih banyak ya mahasiswa karena dia tahu lah saya tuh apa yang saya butuh kemarin. Gimana bisa mungkin walaupun ini pengalaman kakek ibu ya, tapi ya gimana? Jangan sampai gitu. KB online ya. Setuju sih sama Mbak Lala tadi. Jadi bagaimana mahasiswa itu lebih dilebihkan gitu dalam hal PKKMB ini, ya birokrasi sekedar mengkoordinir lah atau koordinasi dan sebagainya dan menyediakan materi saja. Terus selebihnya secara teknis dan sebagainya itu mungkin bisa dipegang oleh mahasiswa kan. Terlebih lagi katanya tadi juga ormawa cuma dikasih waktu 5 menit kan. Jadi jujur saya tuh yang saya cuman tangkap itu dari BEM saja kalau dulu. Sehingga dari ormawa-ormawa yang menjelaskan itu kita tidak tangkap apa-apa karena memang waktu yang singkat dengan penjelasan yang lebih umum dan singkat lagi itu mungkin membuat kita itu bingung. Ini saya ini gini, terus mau ikut
ormawa apa gitu yang mendukung gitu, jadi pusing sendiri kita. Sehingga ya untunglah ada BEM yang nyediain kan, seperti Mas Pes gitu. Itu yang buat kita tahu gitu, ormawa ini gini ya. Yang mau tahu Iya benar. Itu bagi mau tahu, yang nggak tahu ya tetap apatis sih. PKKMB ini harus Iya. secara tidak langsung itu dipaksakan untuk tahu. Iya. Itu prinsip PKKMB-nya. Terlebih lagi untuk ormawanya Pak Men. Jadi ormawanya tuh ya jangan jadi selingan lah kan. Ya. Kenapa tidak di perkenalan ormawa itu ya dimaksimalkan juga, sehingga talent-talent yang tersembunyi dari adik-adik itu bisa kita manfaatkan gitu di ormawa-ormawa itu. Apalagi dengan visi-misi dari rektor sekarang kan makin go internasional. Iya benar. Gimana go internasional kalau memang mahasiswanya tidak bisa mengembangkan diri? Benar sekali itu. Ya Pres, jadi kita kan tahu juga terkait dengan PKKMB ini 2 tahun lalu itu kalau saya jadi panitia 200 juta itu sebagai dananya, dana dasar. Mungkin itu dari lingkungannya langsung dan itu sistemnya online juga, dan saya rasa dan keterlibatan mahasiswa juga sangat sedikit. Dan ini bukan menjadi kecurigaan sih, tapi komparasi perbandingan antara kesan yang dibuat oleh kampus dalam mengadakan PKKMB dengan dana yang sebesar itu, gapnya terlalu besar gitu. Misalkan 50 juta atau 20 juta, ini bukan membahas mengenai dananya saja. Cuman ini sangat disayangkan menurut saya. Dengan dana sebesar itu kok gini hasilnya. Jadi kita sebagai mahasiswa mungkin pas maba kita merasa dirugikan, tapi sekarang dirasakan kok kemarin PKKMB-nya gini, saya merasa dirugikan. Saya juga merasa dirugikan atas PKKMB ini tidak semeriah atau tidak berkesan 2018. Mungkin terakhir dari Pak Pres terkait dengan komparasi tadi, kolaborasi antara birokrasi dengan mahasiswa. Mungkin bisa menjelaskan. Baik ya, terkait tentang pelaksana PKKMB itu sendiri. Jadi kalau kita merujuk ke aturan di pedoman PKKMB, jadi yang melaksanakan ataupun yang memegang konsep ataupun pelaksanaan PKKMB itu sendiri adalah pihak dosen dan mahasiswa dan tenaga kependidikan dan sebagainya. Dan itu mereka berkecimpung dalam satu padu kepanitiaan merancang sebuah konsep untuk PKKMB. Ya, jadi porsinya ada jelas di situ, ada dosen. Tidak, kita di sini tidak bisa pungkiri bahwasannya mahasiswa harus pegang penuh, nggak bisa kita melanggar statuta di universitas bahkan di kementerian kalau memang seperti itu. Jadi kita memang harus dirembukin bersama. Tidak boleh ada yang tertimpang di situ. Tidak boleh ada yang tertinggal, tidak boleh ada yang lebih sedikit, ada yang lebih banyak. Dosen lebih banyak, mahasiswa lebih sedikit, mahasiswa lebih sedikit, dosen lebih banyak. Nggak boleh seperti itu, harus sama-sama. Ya, karena memang di aturan bahwasannya itu bisa dilaksanakan penuh oleh pihak kampus dan pihak mahasiswa. Tapi nyatanya di beberapa kampus di Pulau Jawa bahkan di Jakarta itu ada beberapa kampus yang dipegang atau diamanahkan penuh oleh mahasiswa. Ya, contohnya seperti UGM bahkan UNJ di UI itu teman-teman di sana memang yang megang penuh PKKMB adalah mahasiswa di bawah naungan BEM berkolaborasi dengan ormawa dan mahasiswa umum. Ya, dan itu yang megang penuh tanggung jawab penuh pada saat pelaksanaan PKKMB itu sendiri. Ya, dan itu memang harus seperti itu. Ya, karena memang konsep PKKMB ini dalam artian kita lebih sungkan kepada orang tua, orang yang jauh lebih tinggi jabatannya ketimbang kita berbicara tentang orang-orang yang setara dengan kita. Contohnya itu realistis lah kita berpikir. Cuman dalam artian keadaan sekarang untuk kita mengingat waktu bagaimana bisa kita mengkonsepkan PKKMB itu seperti yang diharapkan oleh teman-teman yang ada di luar sana. Dan saya yakin apa yang sedang kita bicarakan pada kesempatan hari ini adalah bakal dibicarakan juga oleh teman-teman yang merasakan PKKMB nanti. Ya, angkatan 2023 sampai 2025 bakal membuat forum seperti ini juga, menceritakan kesan dan kesan mereka melaksanakan PKKMB. Hasilnya cuma dua, buruk ataupun tidak buruk. Ya, buruk ataupun baik. Maksud adalah seperti yang saya rasakan sekarang. Seperti kita ceritakan 2018 ada yang enak bagus, 2019 oh ini enaknya di fakultas, nggak enaknya di univ, 2020 ini. Jadi kita punya warna sendiri dan itu yang bakal diceritakan. Nah, hasilnya dalam artian kesimpulan yang saya sampaikan adalah jadi kita punya porsi masing-masing. Tidak boleh ada yang tertimpang dalam hal keputusan dalam artian mengambil kebijakan, mengambil keputusan dalam pelaksanaan PKKMB.
PKKMB itu sendiri ya. Dengan kesimpulan dengan kata lain, intinya sebuah pelaksanaan PKKMB ini harus dirundingkan bersama mahasiswa yang dilaksanakan oleh pihak birokrasi ya. Baik itu hari pertama ataupun hari kedua, itu soal teknis lah, apakah birokrasi yang ngurus materi, apakah birokrasi yang ngurus ini ngurus itu, apakah mahasiswa yang ngurus ini ngurus itu juga, ormawa ataupun itu soal teknis. Intinya yang ngambil bagian dalam pelaksanaan PKKMB itu harus 50% ataupun lebih dari birokrasi itu pun dari mahasiswa itu sendiri ya. Contohnya 50% mahasiswa, 50% birokrasi mengambil kebijakan ataupun merancang konsep ya. Ataupun boleh juga mungkin 60% birokrasi, 40% mahasiswa, ataupun sebaliknya. Itu bisa-bisa saja. Yang penting kesan yang coba kita bangun, tujuan yang sama sebenarnya. Jangan sampai harapan kita tidak disampaikan ke birokrasi. Jangan sampai birokrasi juga tidak tersampaikan ke kita mahasiswa. Jangan sampai kita di sini nih, ya seperti saya sampaikan tadi, ada yang berat sebelah. Ya, ada yang berat sebelah. Harus sama-sama porsi kita. Kalau memang kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Itu saja kalau dari saya. Dalam artian pelaksanaan PPKM ini jangan sampai kita mendapatkan pengalaman yang gak enak untuk kita ceritakan ke orang-orang di luar sana ya. Karena memang yang namanya pandangan pertama, pengalaman pertama itu bakal menjadi pengalaman kedua, pengalaman ketiga, sampai pengalaman kita tutup usia di kampus ya. Sampai kita melanjutkan perjuangan kita, melanjutkan proses kita di pasca kampus ya. Terima kasih Pak Pres ya atas penyampaian terakhir tadi. Ya saya bisa ya, ada 3 poin yang memang kita merujuknya ke sana. Yang pertama terkait dengan sistem ya, sistem yang memang sangat meresahkan kalau dilaksanakan secara online. Dan ini sebuah teguran untuk bisa merubah sistem itu, entah dia sistemnya offline atau hybrid. Memang benar-benar kebutuhan kesehatan ya, misalkan masih corona atau meningkat ya, terpaksa hybrid gitu. Jadi setengah offline, setengah online, nanti sistem bagaimana online-nya bisa mendapatkan informasi lebih nanti kita bahas secara terus. Kemudian yang kedua terkait dengan mahasiswa dilibatkan penuh ataupun sebagian besar mahasiswa dilibatkan. Jadi saya mengikuti PKKMB fakultas dan itu kita hanya sebagai pembantu istilahnya. Konsep-konsep yang kita tawarkan lebih banyak ditupis sehingga makanya hasilnya gitu. Karena kita tidak mungkin buat sistem yang monoton, karena kita udah diajarkan di organisasi untuk bagaimana mengatasi kalau misalkan dalam suasana yang canggung dan sebagainya itu udah kita latih walaupun pengalaman kita minim. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan ormawa ya, saya tadi tangkap bahwa perkenalan organisasi mahasiswa yang di UNRAM ini masih sangat tidak maksimal terkait dengan konsep yang ditawarkan oleh PKKMB dari birokrasi ini sendiri. Oke lah, beberapa ormawa itu memang mempunyai pendaftar yang banyak karena memang sistemnya itu disukai oleh banyak orang. Bagaimana dengan ormawa yang memang terkhusus gitu, misalkan dalam ormawa kereligian, dalam keagamaan, kemudian olahraga dan sebagainya, itu jadi korban gitu. Karena anggota yang daftar setiap PKKMB itu sangat sedikit dan itu di bawah target. Dan ini harus jadi permasalahan yang harus diberikan solusi oleh birokrasi maupun oleh BEM dan seluruh mahasiswa yang terlibat. Jadi kesimpulan untuk ormawa ini harus ada waktu yang diberikan lebih untuk bisa memperkenalkan ormawa ini kepada maba secara mendalam dan secara merata. Mungkin itu aja mungkin kesimpulan yang saya bisa tangkap ya. Pertama terkait dengan sistem, kemudian keterlibatan mahasiswa yang seharusnya lebih dimaksimalkan, dan kemudian perkenalan ormawa itu sendiri harus benar-benar maksimal di PKKMB ini. Mungkin itu aja ya. Terima kasih Pak Pres sudah meluangkan waktu, Bu DPR juga, Lala, sama Bu Rizal. Oke, mungkin itu aja. Sekian ya untuk BEM Stok atau Mosaic Talks. Nanti sistemnya oke saja. Mungkin itu aja dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami tunggu di podcast selanjutnya.